Jadi di Kalimantan bulan ini sudah mulai sering turun hujan nih teman-teman. Apakah di tempat teman-teman juga sama? Jadi rencananya hari ini aku mau pergi ke rawa untuk berburu ikan-ikan monster nih teman-teman. Karena pagi ini tenaganya masih kosong, jadi sebelum pergi ke rawa, di sini aku mau isi tenaga dulu nih teman-teman. Maklum, tenaganya belum dicas sama Ayang nih teman-teman. Apakah teman-teman hari ini tenaganya sudah dicas sama Ayang? Jadi untuk isi tenaga hari ini aku mau buat menu spesial dari tanaman ini nih teman-teman. Kalau di tempat aku tanaman ini biasa disebut pohon pisang nih teman-teman. Jadi untuk pohon pisangnya ini bagian yang aku ambil adalah bagian batang yang bagian paling dalamnya seperti ini nih teman-teman. Setelah batang pisangnya sudah aku potong kecil-kecil seperti ini, lanjut bumbu aku tumis seperti ini ya teman-teman. Setelah bumbu harum, lanjut aku tambahkan santan kelapa seperti ini nih teman-teman. Setelah santan mendidih, lanjut batang pisangnya aku masukkan seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk dan diberi penyedap rasa seperti ini ya teman-teman. Nggak pakai lama, akhirnya menu santan batang pisangnya sudah matang dan sudah siap untuk kita luncurkan ya teman-teman. Jadi paling enak makan sayur batang pisang ini kalau makannya pakai nasi seperti ini ya teman-teman. Setelah dicoba, ternyata rasanya nggak ada lawan nih teman-teman. Kalau makan sayur ini, dijamin teman-teman bisa tambah nasi sampai 2 piring nih teman-teman. Kalau teman-teman juga sudah pernah cobain sayur batang pisang seperti ini, coba komen ya. Setelah tenaga sudah keisi 100%, jadi aku mau lanjut pergi ke rawa nih teman-teman. Setelah sampai di rawanya, di sini aku kaget banget karena air di rawa ini sudah naik seperti ini nih teman-teman. Mumpung air rawa lagi naik, jadi di sini aku mau bikin sesuatu di rawa ini nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira aku mau bikin apa di sekitar rawa ini? Jadi di sini aku juga sudah siapin alat dan bahan-bahannya seperti ini nih teman-teman. Di sekitar rawa ini ternyata banyak banget busa-busa ikan seperti ini nih teman-teman. Tandanya di rawa ini banyak ikan yang baru aja bertelur nih teman-teman. Aduh, kalau busa yang ini bukan busa ikan ya teman-teman, tapi ini busa ular kon ada nih teman-teman. Karena nanti malam aku mau berburu ikan di sekitar rawa ini, jadi sebelum hari gelap di sini aku mau bikin markasnya dulu nih teman-teman. Jadi fungsi markas ini nantinya untuk tempat berlindung saat berburu di malam hari nih teman-teman. Kata tetangga aku, di sekitar rawa ini banyak banget ikan predator malam yang besar-besar dan panjang-panjang nih teman-teman. Aduh, aku jadi penasaran nih teman-teman. Jadi pertama-tama di sini aku mau tancapkan tiang lantainya seperti ini nih teman-teman. Jadi kurang lebih tiang lantainya jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk lantainya nanti mau aku bikin sekitar 1 jengkal di atas air seperti ini nih teman-teman. Dan lanjut di sini aku mau bikin kerangka lantainya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dipaku biar kuat dan gak ambruk saat dinaiki ya teman-teman. Nggak pakai lama, akhirnya kerangka lantainya sudah jadi nih teman-teman. Di sini aku lanjut potong papan untuk aku pasang jadi lantainya nih teman-teman. Setelah papan dipotong sesuai ukuran, lanjut papan aku susun membentuk lantai seperti ini ya teman-teman. Nggak pakai lama, untuk lantainya ini sudah hampir jadi nih teman-teman. Jadi kurang lebih bentuk lantai markasnya jadinya seperti ini ya teman-teman. Biar lantainya kuat saat dinaiki, jangan lupa lantai kita paku seperti ini ya teman-teman. Nggak pakai lama, akhirnya lantai markasnya jadi juga nih teman-teman. Di sekitar markas ini kemarin aku sudah pasang perangkap ikan pakai umpan buah sawit nih teman-teman. Jadi ini perangkap ikannya ya teman-teman. Setelah diangkat ternyata di sekitar rawa ini banyak banget dihuni sama ikan-ikan sepat, kekapar dan ikan betok seperti ini nih teman-teman. Ikan-ikan kecil kayak gini cocok banget kalau dijadikan umpan ya teman-teman. Setelah lantai jadi, di sini aku mau lanjut bikin kerangka untuk atapnya ya teman-teman. Jangan lupa kerangka atap juga kita paku biar kuat dan gak ambruk saat kita tempati bareng Ayang ya teman-teman. Maksudnya kita tempati bareng bapak kameramen nanti malam ya teman-teman. Jadi untuk atapnya di sini aku pakai terpal seperti ini ya teman-teman.
Nggak pakai lama, akhirnya markas untuk berburu di atas rawanya ini sudah 90% jadi nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira kurangnya di mana? Jadi kurangnya adalah tempat untuk masak hasil buruannya ya teman-teman. Untuk tempat masaknya nanti, jadi di depan markasnya ini mau aku bikin tungku seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih ukuran tungkunya seperti ini ya teman-teman. Biar markasnya ini nggak kebakaran kalau lagi masak. Jadi untuk tungkunya ini harus kita kasih tanah atau pasir seperti ini ya teman-teman. Nggak pakai lama, akhirnya tungku untuk masak hasil buruannya sudah jadi nih teman-teman. Jadi markas untuk berburu di atas rawanya ini sudah 100% jadi nih teman-teman. Karena sekarang tenaga aku tinggal 5%, jadi untuk sore ini aku mau isi tenaga dulu pakai yang manis-manis nih teman-teman. Jadi di sini aku sudah bawa gula untuk isi tenaga sore ini nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira sore ini aku mau bikin menu makanan apa? Jadi sewaktu aku masih kecil, aku suka banget bikin ini sama teman-teman aku nih teman-teman. Jadi kalau dulu aku masaknya pakai kaleng susu atau batok kelapa nih teman-teman. Apakah teman-teman sewaktu masih kecil juga suka bikin ini? Biar lebih lucu, di sini aku juga bikin bentuk hewan-hewan seperti ini nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira ini bentuk hewan apa? Nggak pakai lama, akhirnya gulali bentuk hewan-hewannya sudah jadi dan sudah siap untuk kita luncurkan ya teman-teman. Setelah dicoba, ternyata rasanya mirip banget kayak gulali nih teman-teman. Jadi pas aku masih kecil dulu, kalau aku nggak punya uang untuk jajan, biasanya aku suka curi gula di dapur untuk dijadikan gulali seperti ini nih teman-teman. Kalau teman-teman juga sewaktu masih kecil pernah bikin gulali seperti ini, coba komen ya. Nggak kerasa, tiba-tiba hari sudah gelap nih teman-teman. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba nih teman-teman. Jadi untuk malam ini aku mau coba berburu penghuni rawa ini nih teman-teman. Jadi di sini aku sudah siapin pancing dan juga umpan ikan-ikan kecil seperti ini nih teman-teman. Jadi rencananya malam ini aku mau pasang sekitar 10 pancing umpan daging ikan seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk daging ikannya ini aku cincang-cincang biar bau amisnya keluar ya teman-teman. Ada yang suka mancing pakai umpan daging ikan seperti ini. Jadi untuk pasang pancingnya ini, di sini aku juga mau pasang di sekitar markasnya ini nih teman-teman. Pancing pertama dan pancing kedua aku pasang di depan markasnya seperti ini nih teman-teman. Untuk pancing ketiga dan pancing keempat aku pasang di belakang markasnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk 6 pancing yang lainnya aku pasang menyebar di sekitar rawa-rawa ini nih teman-teman. Sambil menunggu pancing-pancingnya dimakan ikan, karena di sini nggak ada kamu. Jadi untuk anget-angetnya di sini aku mau hidupin api dulu ya teman-teman. Setelah agak lama menunggu, terlihat pancing yang aku pasang di depan markasnya ini belum ada pergerakan nih teman-teman. Setelah pancing coba aku angkat, ternyata dua-duanya masih zong nih teman-teman. Mungkin karena terlalu dekat sama markasnya, jadi ikannya takut untuk makan pancingnya ya teman-teman. Di pancing yang aku pasang di belakang markasnya, setelah aku angkat, ternyata dua-duanya zong juga nih teman-teman. Di pancing yang ini terlihat tali pancingnya sudah kencang banget dan ada pergerakan seperti ini nih teman-teman. Setelah pancing aku angkat, ternyata di pancing yang ini sudah ada ikan lele hutan yang berhasil terkena pancing nih teman-teman. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Di pancing yang ini terlihat tali pancingnya juga sudah kencang seperti ini nih teman-teman. Pas coba aku angkat, ternyata pancingnya ini sudah dibawa nyangkut seperti ini nih teman-teman. Setelah berhasil aku angkat, lagi-lagi sudah ada lele hutan yang berhasil terkena pancing nih teman-teman. Lele hutan yang ini ukurannya lebih besar dari yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi kalau di tempat aku ukuran segini sudah lumayan babon nih teman-teman. Di pancing yang ini lagi-lagi tali pancingnya sudah dibawa nyangkut seperti ini nih teman-teman. Aduh, aku jadi penasaran nih teman-teman. Pas coba aku cek, ternyata sudah ada ikan yang berhasil terkena pancing nih teman-teman. Setelah berhasil aku angkat, lagi-lagi kita strike ikan lele hutan lagi nih teman-teman. Jadi kalau malam-malam begini, ikan-ikan yang keluar pasti ikan lele lembat
atau ikan lele hutan seperti ini nih teman-teman. Tapi sayang, untuk malam ini kita nggak dapat ikan lele lembatnya nih teman-teman. Padahal ikan lele lembat di rawa ini ukurannya besar-besar dan panjang-panjang banget nih teman-teman. Walaupun malam ini belum ada ikan lele lembat yang terkena pancing, tapi ikan lele hutan yang kita dapat ini sudah cukup untuk isi tenaga malam ini ya teman-teman. Setelah ikannya sudah bersih, lanjut ikannya aku goreng sampai kering seperti ini ya teman-teman. Jadi malam ini aku mau bikin menu spesial dari ikan lele hutan ini nih teman-teman. Setelah ikan kering, lanjut ikan aku angkat dan lanjut bumbunya aku tumis sampai harum seperti ini ya teman-teman. Setelah bumbu harum, jangan lupa diberi air seperti ini ya teman-teman. Setelah mendidih, lanjut ikan gorengnya aku masukkan seperti ini nih teman-teman. Biar lebih mantap, di sini aku juga tambahkan kecap dan penyedap rasa juga ya teman-teman. Wah, nggak pakai lama, akhirnya menu ikan lele hutan pendek hitam kecapnya sudah jadi dan sudah siap untuk kita luncurkan ya teman-teman. Setelah dicoba, ternyata rasanya beneran nggak ada lawan nih teman-teman. Jadi aku baru pertama kali ini masak ikan lele hutan pakai kecap seperti ini nih teman-teman. Kalau teman-teman juga sudah pernah bikin menu ikan lele hutan kecap seperti ini, coba komen ya. Biar aman dan gak ada nyamuk. Sebelum tidur jangan lupa kita hidupin api seperti ini ya teman-teman. Selamat istirahat buat teman-teman di rumah ya. Dan yang masih jomblo jangan lupa bantal gulingnya ya. Wah, satset, ternyata hari sudah terang nih teman-teman. Kalau sudah pagi kayak gini, tidurnya sendiri, tapi bangunnya bisa berdua nih teman-teman. Ada yang keras, tapi bukan batu nih teman-teman. Maklum, jomblo ya teman-teman. Wah, setelah pagi, di sini aku mau cek perangkap ikan yang sudah aku pasang di belakang markasku ini nih teman-teman. Jadi, tadi malam aku sudah pasang perangkap ikan di belakang markasnya ini nih teman-teman. Setelah diangkat, tiba-tiba aku kaget banget karena sudah ada ikan yang berhasil masuk seperti ini nih teman-teman. Nggak jauh di belakang markasnya masih ada satu lagi perangkap ikan yang belum aku angkat nih teman-teman. Jadi posisinya aku pasang di pinggir-pinggir akar-akar pohon seperti ini nih teman-teman. Setelah diangkat ternyata sudah banyak banget ikan sepat, kekapar, dan ikan betok yang masuk nih teman-teman. Wah, untuk menu makan siang ini, di sini aku sudah bawa jala untuk berburu ikan di parit-parit seperti ini nih teman-teman. Di perjalanan mencari sarang ikan, tiba-tiba aku dibuat kaget karena di genangan air ini ada pemandangan yang langka banget nih teman-teman. Tadi aku kira yang hitam-hitam ini adalah air nih teman-teman. Tapi setelah dilihat dari dekat, ternyata yang hitam-hitam ini adalah gerombolan ikan nih teman-teman. Ada yang tahu ini ikan apa? Di lemparan pertama, setelah jala diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan ikan betok dan ikan sepat seperti ini nih teman-teman. Untuk gerombolan ikan yang banyak tadi, nggak bisa kena jala karena ukurannya masih kecil nih teman-teman. Setelah jala diangkat, ternyata bukan cuma ikan betok dan ikan sepat nih teman-teman. Ternyata ada ikan gabus juga yang berhasil terkena jala seperti ini nih teman-teman. Di lemparan ketiga, setelah diangkat lagi-lagi ada ikan gabus yang berhasil terkena jala lagi nih teman-teman. Jadi cuma 3 lemparan aja sepertinya sudah cukup untuk makan kita siang ini ya teman-teman. Wah, sebelum aku olah ikan-ikannya, di sini aku mau cari sesuatu dulu nih teman-teman. Ada yang tahu ini buah apa? Jadi untuk buahnya kita ambil segini aja sudah cukup ya teman-teman. Selain buah-buah yang bulat-bulat tadi, di sini aku juga mau ambil buah yang ini nih teman-teman. Di tempat teman-teman, buah ini namanya apa ya? Jadi untuk buah yang ini lanjut aku sikat ya teman-teman. Karena belum izin sama penghuni pohonnya, di sini aku langsung kena gigit sama penghuni pohonnya ini nih teman-teman. Jadi untuk buahnya ini aku ambil cukup segini aja ya teman-teman.
Untuk ikan-ikan hasil jalannya tadi, lanjut aku goreng sampai kering seperti ini ya teman-teman. Ada yang tahu kira-kira dari semua bahan yang sudah aku kumpulkan tadi, mau aku bikin jadi menu makanan apa? Karena hari ini sudah mau hujan, jadi kita harus cepat-cepat goreng ikannya ya teman-teman. Di sini aku juga bikin sambal spesialnya seperti ini ya teman-teman. Setelah bahan sambalnya sudah matang, lanjut aku angkat dan aku haluskan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk jengkol muda dan terong kecilnya tadi mau aku jadikan lalapan seperti ini ya teman-teman. Wah, nggak pakai lama, akhirnya menu ikan goreng sambal pedas gurih lalapan jengkol terong mentahnya sudah jadi dan sudah siap untuk kita luncurkan ya teman-teman. Setelah dicoba, ternyata rasanya sumpah enak banget nih teman-teman. Ditambah lagi pakai lalapan jengkol dan terong kecilnya ini rasanya renyah dan seger banget nih teman-teman. Apalagi makanya pas hujan-hujan gini rasanya seperti berlibur di villa pribadi dengan suasana alam yang sejuk banget nih teman-teman. Wah, karena kemarin ikan yang kita dapat belum ada ikan yang babon. Jadi hari ini aku sudah bawa pancing bambu untuk berburu ikan-ikan babon dan cantik-cantik di sungai yang banyak banget ditumbuhi rumput seperti ini nih teman-teman. Di sini juga sudah ada bekas pancing yang sudah ditinggal pemiliknya nih teman-teman. Dan untuk umpannya, di sini aku sudah siapin umpan ikan sepat hidup seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pasang pancingnya ini aku pasang di lubang-lubang tempat ikan keluar cari udara seperti ini ya teman-teman. Wah, baru aja pancing ditinggal sebentar, terlihat kayu bambunya ini sudah bergerak-gerak seperti ini nih teman-teman. Setelah berhasil diangkat, ternyata sudah ada ikan yang lumayan babon yang berhasil terkena pancing nih teman-teman. Jadi kalau di Kalimantan ikan ini biasa disebut ikan kihung, atau di daerah Sumatera biasa disebut ikan bujuk nih teman-teman. Ikan ini juga masuk dalam keluarga ikan cana nih teman-teman. Karena masih penasaran sama lubang yang ini, di sini aku coba pasang lagi pancingnya di lubang yang sama lagi nih teman-teman. Wah, baru aja ditinggal sebentar, lagi-lagi pancingnya sudah ada pergerakan yang kuat banget seperti ini nih teman-teman. Setelah coba aku angkat, ternyata pancingnya ini sudah dibawa nyangkut seperti ini nih teman-teman. Terpaksa kita harus nyebur untuk menyelamatkan ikannya nih teman-teman. Wah, setelah berhasil diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan seekor ikan gabus yang lumayan babon nih teman-teman. Jadi ikan gabus ini juga termasuk ke dalam keluarga ikan cana juga ya teman-teman. Di spot yang berbeda, di sini umpannya juga sudah dibawa masuk ke dalam air seperti ini nih teman-teman. Setelah berhasil diangkat, ternyata kita berhasil mendapatkan seekor ikan yang lumayan babon nih teman-teman. Kalau di Kalimantan ini namanya ikan kerandang ya teman-teman. Jadi ikan kerandang ini juga termasuk ke dalam keluarga ikan cana nih teman-teman. Wah, jadi di sini aku cuma rekam pas momen dapat ikannya aja ya teman-teman. Jadi biar teman-teman gak kelamaan nunggu dan gak bosan ya. Wah, jadi tadi mancingnya ini aku berangkat jam 6 pagi dan sampai siang ikan yang aku dapat cuma segini nih teman-teman. Jadi itu namanya resiko orang mancing ya teman-teman. Kadang dapat banyak dan kadang-kadang lagi juga dapatnya zong nih teman-teman. Jadi sore ini aku sudah ada di markasku di dalam hutan nih teman-teman. Lama nggak kesini, ternyata di bawah markasnya ini sudah banjir seperti ini nih teman-teman. Jadi di sini aku mau cobain rasa dari 3 jenis ikan cana ini nih teman-teman. Cana gabus, cana kerandang, dan juga cana bujuk nih teman-teman. Jadi untuk bakar ikannya ini aku sengaja langsung bakar sama sisiknya seperti ini nih teman-teman. Jadi walaupun di luarnya gosong, tapi daging di dalamnya nggak gosong dan matangnya merata nih teman-teman. Sambil menunggu ikannya matang, di sini aku mau siapin sambal untuk cocolan ikannya nanti nih teman-teman. Untuk sambalnya, di sini aku pakai lombok, bawang merah, dan juga potongan tomat seperti ini ya teman-teman. Wah,
Nggak pakai lama, akhirnya menu ikan cana bakar saus kecap, bawang, cabai, tomatnya sudah jadi dan sudah siap untuk kita luncurkan ya teman-teman. Jadi di luarnya aja yang gosong ya teman-teman, tapi daging di dalamnya matang merata dan gak gosong nih teman-teman. Wah, setelah dicoba, ternyata rasa dari ketiga daging ikan cana ini hampir mirip dan gak ada bedanya nih teman-teman. Dari ketiga jenis ikan cana ini, teman-teman di rumah sudah pernah makan ikan cana yang mana ya? Coba teman-teman komen ya. Di tengah sawah ini tiba-tiba aku menemukan genangan air yang sepertinya di dalamnya banyak banget ikan-ikan yang terjebak nih teman-teman. Karena aku penasaran kira-kira ada ikan apa aja di genangan air ini. Di sini aku coba kuras genangan airnya nih teman-teman. Baru aja sebentar dikuras tapi ikannya sudah pada kelihatan seperti ini nih teman-teman. Setelah coba aku tangkap, ternyata ukuran ikan yang kayak gini cocok banget untuk dijadikan umpan mancing ikan tapah dan ikan toman di sungai besar nih teman-teman. Karena ukuran ikan-ikannya ini cocok banget kalau dijadikan umpan. Jadi untuk ikan-ikannya ini lanjut aku selamatkan ke dalam ember seperti ini ya teman-teman.